Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh sesuatu hal yang indah dan luar biasa kalau saya sekarang berdiri di hadapan saudara, di mana saudara melihat latar belakang yang saudara saksikan. Ini adalah kota Ambon di malam hari, ya. Kalau kita melihat pemandangan Teluk Ambon yang ada di Teluk Ambon, maka kota Ambon sangat jelas terlihat di malam hari, begitu sangat indah sekali, ya. Saudara bisa saksikan bagaimana lampu-lampu dari kejauhan, kita bisa melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Kalau saya tidak berlebihan, hampir mirip sekali dengan kota di luar negeri, yaitu di Hong Kong, ya. Tetapi ini ada di Indonesia dan kita sungguh takjub melihat keindahan kota Ambon. Kalau kita lihat dari seberang, ya, di mana di perbukitan banyak lampu-lampu, di mana kota Ambon begitu sangat indah sekali. Baik saudara, saya ingin supaya kita juga boleh merenungkan firman Tuhan yang saya mau baca dari Yeskiel pasal 22, Yeskiel 22 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Firman Tuhan ini banyak sekali dikutip ketika kita berdoa untuk kota-kota yang ada di Indonesia ini. Sehingga ayat firman Tuhan ini sering dipakai untuk kita berdoa bagi satu kota. Dan di dalam firman Tuhan ini dijelaskan di dalam Yeskiel 22 ayat 30 bahwa Tuhan mencari di tengah-tengah, ya, seorang yang berdiri untuk menjadi pendoa bagi satu kota. Tetapi dikatakan apa? Tuhan tidak menemukan untuk orang yang punya beban berdoa untuk kota di mana perlu didoakan. Begitu pula saya kira kota Ambon, di dalam keindahan yang kita lihat di malam hari, Ambon perlu didoakan. Oleh karena saya percaya ada juga masalah-masalah sosial yang muncul di dalam kehidupan di setiap kota. Entah itu masalah yang berkaitan dengan ekonomi maupun juga masalah yang berkaitan dengan masalah kehidupan yang lain. Setiap kota punya permasalahan. Yang terpenting supaya Tuhan ingin muncul orang-orang yang berdoa untuk kotanya. Kenapa? Karena ketika kita berdoa untuk kota kita, khususnya kota Ambon yang indah, maka Tuhan mendengar dari surga dan Tuhan memberkati kota Ambon. Kita berharap melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anak Tuhan, lebih banyak dipanjatkan di kota Ambon, maka Tuhan akan memberkati kota Ambon dengan luar biasa. Dan banyak nanti dari anak-anak muda yang ada di kota Ambon ini akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya menjadi hamba Tuhan, tetapi juga orang-orang yang dipakai di dalam pemerintahan ataupun di dalam bidang-bidang yang lain, sehingga Tuhan memakai banyak anak muda untuk memuliakan Dia. Untuk itu, saudara, biarlah saudara diminta oleh Tuhan untuk berdoa bagi kota di mana saudara tinggal dan hidup. Dikatakan sekali lagi, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemukan. Saya percaya dan yakin saudara mengasihi kota saudara, dan saudara akan mulai mendoakan
agar Tuhan memberkati kota di mana kita tinggal dan hidup. Dan khusus untuk kota Ambon yang indah, saya percaya banyak orang yang akan terbeban untuk mulai mendoakan kota di mana saudara cinta kepada kota tersebut. Kiranya Tuhan memberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, apa yang saudara lihat di dalam tayangan video. Inilah kota Ambon yang indah, yang luar biasa, dan Tuhan akan memberkati kota Ambon karena banyak anak-anak Tuhan yang berdoa untuk kota ini. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Dah.